Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mencontohkan hasil kerja kelompok kami yang bernama EcoCropShare. Mana EcoCropShare ini merupakan suatu platform berbagi bibit dan hasil panen untuk menjaga lingkungan yang hijau. Jadi kelompok 14 ini beranggotakan dua orang. Yang pertama ada Fadli Ahmad Yazid, yang kedua ada saya sendiri, Rizky Sumansyah. Langsung saja masuk ke latar belakang dari masjid kami ini. Yaitu banyak individu yang komunitas memiliki bibit atau hasil panen yang berlebih. Lalu bibit sering tidak dimanfaatkan dan berakhir sebagai limbah. Lalu akses terhadap bibit berkualitas kadang sangat terbatas, terutama di wilayah perkotaan. Lalu minimnya platform penukaran hasil kebun yang aman, mudah dan tanpa biaya. Selanjutnya permasalahan yang kami hadapi yaitu kurangnya wadah digital untuk berbagi tanaman. Tidak ada sistem lokal yang memfasilitasi market atau berbagi hasil kebun. Lalu masih rendahnya kesadaran kolaboratif untuk menjaga lingkungan dalam pertanian rumahan. Selanjutnya, tujuan adanya platform ini yaitu menjadi suatu platform digital untuk berbagi bibit dan kesimpangan yang keluarga. Belum menaruh kegiatan berkebun atau bercocok bercocok tanam sebagai gaya hidup hijau, serta meningkatkan kolaborasi komunitas dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, maka muncullah solusinya, yaitu aplikasi Eco Crop Share itu sebagai media digital untuk saling berbagi, meminta, dan menukar hasil penelitian. Untuk itu untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian, mengurangi lingkungan, dan menyediakan ruang edukasi dan artikel sebentar melalui pertanyaan nektar ini. Next. Lalu sini ada fitur-fitur utama aplikasi. Mungkin saya jelaskan singkat saja karena nanti akan kami ditemukan. Itu utama itu ada login dan registrasi, lalu sini ada dashboard, ada daftar bibit dan panen, dan permintaan. Lalu ada tambah edit post, lalu ada riwayat tukar, ada artikel edukasi, ada profil pribadi dan terakhir permintaan. Nah, untuk teknologi yang implementasi, kami menggunakan React itu sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface yang responsif dan basis komponen. Lalu, JavaScript itu project dari JavaScript yang mendukung static typing, membantu menangkap kesalahan sejak awal dan membuat kode lebih mudah dicari. Lalu untuk kode editornya kami menggunakan Passport, karena editor itu editor yang fleksibel yang mendukung kode itu React, TypeScript, dan lain-lain. Lalu ada Python itu bentuk program yang sangat cepat digunakan untuk membuat web dengan waktu kombinasi seliwat untuk pemanfaat. Selanjutnya akan didemokan oleh teman saya terlebih dahulu. Baik, untuk demo sendiri, pada pertama di sini kami ada mobil page, di mana dapat melakukan dengan Terus juga sudah terdaftar. Namun jika belum terdaftar, pengguna harus mengisi form pendaftaran terlebih dahulu. Lalu, di sini saya akan menemukan bagi email yang terdaftar. Apa yang telah terdaftar terlebih dahulu. Setelah pengguna masuk ke dalam aplikasi, akan disuguhkan dengan dashboard dari aplikasi EcoCropShare. Di mana pada dashboard ini akan menampilkan nama pengguna, lalu ada beberapa informasi-informasi terkait lainnya. Lalu di sini pada aplikasi ini ada juga navbar sebagai navigasi aplikasi. Lalu terdapat juga eh, riwayat dari si pengguna, si user. Jadi riwayat postingan, permintaan, artikel, dan riwayat detail. Lalu di sini ada postingan terbaru yang telah di-upload. Jadi beberapa postingan baru akan ditampilkan pada halaman dashboard. Jadi hanya beberapa saja. Lalu ada permintaan terbaru, dan permintaan terbaru ini juga ditampilkan pada halaman dashboard. Lalu di sini ada aksi cepat, mana pengguna dapat langsung nama support, permintaan, tulis artikel, dan langsung mengunjungi profil. Lalu ada tips komunitas atau share. Dapat juga melakukan jelajah artikel. Lalu di sini ada fitur dari aplikasi InfoTalkshare. Baik, selanjutnya, di sini ada fitur bibit dan hasil panen. Pada fitur ini, pengguna dapat melakukan searching pada menu search bar. Lalu, di sini juga terdapat ada jenis vaksin, jenis eh, jenis-jenis yang
ditampilkan itu ada bibit dan hasil panen. Nah, kita- lalu ada status juga, itu tersedia dan selesai. Jadi pada pada tampilan ini, pada case ini akan ditampilkan beberapa list postingan yang ada dan telah dilakukan. Jadi kita bisa melihat detail dari tiap-tiap postingan yang ada. Nah, pada postingan ini adalah postingan dari si usernya sendiri dan postingan dari misal di sini user yang telah login tadi Rizky, dialah yang membuat postingan ini. Mana dia juga bisa melakukan edit postingannya, dia bisa melakukan edit, lalu dia juga bisa tandai sebagai selesai dari postingan ini. Dia juga bisa menambah ada form untuk tambah komentar. Nah, dan dari selesai dia bisa melakukan memasukkan nama penerima dan catatan singkat. Lalu dia bisa melihat daftar. Lalu di sini dia juga bisa melihat postingan dari user lainnya. Jika dari user lain dia tidak bisa mengedit, namun dia bisa melakukan kirim permintaan. Nah, pada kirim permintaan ini dia akan langsung direct ke email atau WA. Jadi langsung terkirim ke email atau WA. Jadi kita sebagai user lain juga bisa berkomentar pada postingan user yang memposting postingan tadi. Jadi kita bisa berkomentar di bagian ini. Untuk untuk selanjutnya yaitu ada fitur permintaan. Jadi fitur permintaan ini kita sama juga kita bisa searching. Lalu kita ini ada status aktif dan terpenuhi. Jadi sini ada list permintaan yang telah dibuat oleh pengguna. Kita bisa melihat detail. Nah, jika tampilannya seperti ini, sudah edit dan terpenuhi dan hapus permintaan, sebenarnya ini permintaan yang dilakukan atau di-create oleh si punya akun. Nah, jadi dia bisa edit permintaannya sendiri. Nah, lalu dia juga bisa tandai terpenuhi dan hapus permintaan yang telah dibuat. Lalu saya juga bisa melihat permintaan dari user lainnya. Jadi jika ada user lain yang melakukan permintaan, dia bisa menawarkan bantuannya. Kita bisa berkomentar pada section komentar. Lalu ada artikel edukasi. Jadi pada artikel edukasi ini user dapat menambah artikel-artikel yang ditambah seputar tanaman atau gaya berkebun gitu. Nah, di sini ada beberapa tag budidaya, pupuk organik dan penelitian lainnya. Jadi dia bisa menambahkan judul artikel, kategori, tag artikel, dan artikel. Dan juga bisa melihat artikel dari user lainnya. Ini adalah artikel yang di-post oleh orang lain. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terus ini sih ada riwayat card, yaitu setiap aktivitas dari user, dari permintaan ataupun dari posting, itu akan tercatat pada riwayat riwayat itu tersebut. Nah, di sini terdapat filter yaitu jenis transaksi bisa kita filter berdasarkan dari posting ataupun juga dari permintaan. Dan juga kita bisa memfilter berdasarkan peran yaitu ada pemberi dan juga ada sebagai penerima. Nah, selanjutnya pada akun profil. Nah, di sini terdapat tampilan dari user pengguna tersebut dan juga terdapat postingan, permintaan, riwayat dan artikel dari si user tersebut. Sini bisa juga kita edit profil, kita bisa mengganti nama, email, lokasi dan tanaman favorit user tersebut. Lalu di sini ada juga passwordnya.
Dan terakhir, kita bisa keluar dari akun tersebut dan melakukan tombol tersebut. Jadi untuk demo kami, selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi Eco Crop Share ini hadir sebagai solusi inovatif untuk membangun budaya berbagi dan bertukar hasil pertanian secara digital di tengah masyarakat. Melalui fitur-fitur yang sederhana namun berdampak, aplikasi ini mendorong kolaborasi antar pihak, mengurangi limbah hasil panen, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hijau dengan teknologi yang ringan dan aksesibel. Eco Crop Share ini bukan hanya alat, tapi juga wadah untuk membentuk komunitas yang peduli terhadap keberlanjutan dan pertanian lokal. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kalau bisa kami mohon maaf, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.